dengan permintaan menggunakan model TPEC, Bapak. Berbasis Mode teknologi. apa? Model TPEC. Tip X. Model G. G TPEC. Dan TPEC, Bapak. bahasa sederhana itu gimana maksudnya? G menggunakan model yang kita mengimplementasikan antara antara model konvensional dengan teknologi, Bapak. Wah, Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, Nji. Pakai gadget nah, lah bahasanya sekarang, Nji. teknologi itu apa, Bu? Peralatan, Bapak. Peralatan atau Peralatan. teknologi itu nggih, Oh, semacam nggih, ya sarana untuk sarana. memudahkan guru dan siswa, Nji. Oke, lanjut. Untuk anak kelas berapa itu? Kebetulan saya dari awal menggunakan kelas 2, Bapak. Kelas 2, Subjek kelas ngajar di 2. kelas 2. Wali kelas di kelas Nggih. 2. Sanes Bapak karena guru mapel Oh, itu tidak menjadi wali ya, kelas. guru agama, guru mapel ya. Oke, Nggih. lanjut, Bu. Nggih, terima kasih Bapak. Kita lihat sih. Ini paham nggak konsep-konsep surat An-Nas ini? Insya Allah Bapak. Surat keberapa di dalam Al-Quran, Anas? Surat terakhir Bapak. Surat terakhir itu surat berapa? 114. 114. 11. Berapa jumlah ayatnya? Ada 6 ayat Bapak. Dan 6 ayat. Makiyah apa Madaniyah? Madaniyah Bapak. Madaniyah? J, kalau di buku guru dan Hmm, buku siswa itu Madaniyah Bapak. Madaniyah. Apa yang J. menarik ketika diajarkan Anas ini? Yang menarik itu anak-anak ditantang untuk bisa menghafalkan dan menghafalkan, kemudian bisa menyambung ayat Oh, dan terus? bisa uh, apa? Kalau ini kan memahami pesan di salah satu rangkaiannya mulai dari membaca, kemudian mengartikan sampai pada memahami pesan, itu anak-anak juga akhirnya menyenangi karena ada salah satu kita membuat lagu bersama, membuat lagu yang judulnya Pesan Surat An-Nas. Jadi anak-anak secara tidak langsung sambil menyanyikan itu juga sambil memahami isi pesannya, Bapak. Lihat pakai LCD ya di kelasnya ya itu ya. J, Gimana cara menguasai kelasnya itu? Kok pakai garis penggaris yang panjang kayak guru zaman dahulu itu? J, Bapak. Itu untuk mukul Kita siswa apa memang gimana itu? Garisannya kok panjang itu? kondisional, Oh, Bapak. seperti guru jadul itu pakai penggaris panjang itu. Karena mungkin akan lebih kasih kalau Nah, masuk kalau mau kita nah, sudah pernah saya coba, tapi anak-anak mencari ininya di mana tuh, J. kayaknya sudah powerful ini di videonya ini ya. Fokusnya. Oke, lumayan lah ya. Bagus. Nah, Insya tapi saya Allah. harapkan konsep-konsep di modul PPG itu dimasukkan, Bu ya. Terutama kata-kata kunci yang terkait dengan UP. Nah, jadi materi-materi pedagogiknya itu dimasukkan biar hafal. Ini sampai level belajarnya sampai level belajar berapa sih? Wah, ini sinyalnya jelek ini ya. Oke, J, ya segitu aja lumayan wes. Sinyalnya sinyalnya. buruk ya dua segini. J ini nge-lag, Bapak. Nah, cukup ya untuk Bu Astrid ya.
Yang sudah ada itu Bu siapa itu? Saya lihat cek dulu, ambil absen. Nah, oh Bu Faizatul ini kayaknya udah siap nih. Habis sholat ini kan sudah tercerahkan ini. Gimana kabarnya Bu Faiz? Dengar suara saya Bu Faiz? Nah, itu mic-nya belum dihidupkan. Bu Faiz, mic-nya, mic Zoom-nya. Nggih, Pak. Nah, nah, Bu Faiz ini tentang, saya lihat dulu ya. Nggih, Pak. Ayo belajar Al-Quran huruf hijaiyah. Wah, ya apa teknik sampean mengajarkan huruf hijaiyah? Ya? Strateginya gimana mengajarkan huruf hijaiyah? Oh, saya pakai metode itu, Pak, bermain kartu, Pak, anak-anak, Pak. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan masih banyak yang tentang huruf hijanya yang bersambung, Pak, untuk yang kelas 2. Itu Terus, anak-anak masih banyak yang kesulitan, Pak, dalam menyambung huruf-huruf hijaiyah. Jadi saya main kartu dengan anak-anak. kenapa main kartu nggak main yang lain? Maksudnya biar menarik gitu loh, Pak, pembelajaran saya. Intinya Ya, seperti itu, Pak. Nggih. pilihan media itu kan banyak. Nggih. Ya, pertimbangannya kartu apa karena murah, apa karena gampang diingat, atau apa? Oke, kalau saya pakai kartu kan saya buat kreasi sendiri, Pak. Jadi itu kartu itu saya masukkan nanti masuk ke alat alat ajar sederhana seperti itu, Pak. Saya juga pakai PPT juga, Pak. Jadi ya selain kartu saya kan nerakannya juga pakai PPT itu, Pak. Mungkin karena Dan kebiasaan ngredit, kartu kredit sehingga buat kartu gitu ya. insya Allah boten, Oh, Pak. betul. Nggih. Oke, enggak masalah ya. Kita lihat videonya ya. Lihat gaya Bu Faiza. Waduh, kelasnya hijau. Royo-royo. NU, Pak. Oh, sudah ikut PKP dah. Kan harus anu, Pak, netral, Pak. Nggak boleh ikut-ikut partai, Pak. Loh, PKP itu bukan partai, Bu. Kenapa, Pak? Kalau orang NU itu wajib ikut PKP, pendidikan kader penggerak. Wah, itu baru militan itu. Nggih. Ini saya lihat kok mubeng-mubeng terus ini ibunya di kelas ini. Apa maksudnya mubeng-mubeng itu? Riwa-riwi, riwa-riwi. Itu apa maksudnya? Itu anu Pak, sebagian pendekatan ke anak-anak Pak, kan ada anak-anak yang kesulitan dalam hal belajar. Jadi saya itu kan ada anak yang bertanya kan seperti itu. Akhirnya saya kan mendatangi gitu Pak. Kan kayak olahraga fitness itu kan, gitu kan? Nggih. Sambil olahraga kayaknya, Bu. Soalnya kelas 2 Pak, masih agak Nah, heboh apa anaknya. bedanya ngajar kelas 1 sama kelas 2? Kalau ya kelas 1 kelas 2 itu kan kelas rendah Pak. Jadi anak-anak itu masih cenderung lebih aktif gitu loh Pak. Apa Ah, apa yang lebih sulit ngajar kelas 1 apa kelas 2? Menurut Ibu? Bagaimana Pak? Lebih sulit mana ngajar kelas 1 sama kelas 2? Lebih sulit kelas 1 Pak. Soalnya kelas 1 yang tahun ini nggih Pak, pengalaman saya pribadi di kelas Ya. itu masih ada beberapa siswa yang belum bisa baca, bisa tulis. Jadi kami itu masih apa ya, memerlukan waktu yang ekstra gitu Pak untuk anak yang kelas 1. Mangkel nggak ketemu siswa yang terlambat itu coba. Gimana hati nurani Ibu ini? Ya, saya sendiri Pak pribadi tidak mangkel sih Pak, cuma perlu kesabaran yang ekstra itu aja Pak. Nah, bagus ya. Itu menghibur Pak deh, anak-anak itu Ya, menghibur ya. Dan harus begitu. Kasih sayang kasih sayang guru mengalahkan ketidaksabarannya ya. Nggih, Pak. Nah, terus saya lihat panjang sekali nih videonya sampai 39 menit. Itu ngapain aja itu? Oh, Hmm? kan itu sebenarnya satu satu Main kartu dua aja kok jam sampai pelajaran. 39 menit Oke. itu ngapain kartunya itu? Itu sama P5 Pak.
Oh, P5. Apa P5-nya? P5-nya kan refleksi sama tindak lanjut. Itu juga masih belum yang saya masukkan, Pak. Yang tindak lanjutnya kan kami ke RSI, Pak, kan tentang kesehatan. Jadi anak-anak kunjungan. Itu pun tidak saya masukkan karena durasinya sudah terlalu panjang, ngoten lho, Pak. Ya, semangat ya. Itu Nggih. berapa konsepnya? Buatnya berapa hari itu konsepnya apa mengalir saja? Nah, Eh, gitu. kalau kalau yang ini, Pak, satu kali pertemuan, Pak, yang buat. Kalau untuk P5-nya saya bedakan, Pak. Maksudnya beda harinya yang P5. Oke Begitu ya, juga tetap dengan ya semangat ya. J, Pak. Saya harapkan seperti Bu Astrid ya, konsep-konsep di modul itu dimasukkan biar hafal nanti ketika UB ujian pengetahuan itu biar apa ingat terus gitu loh. Nggih. Jadi tetap bahan konsep untuk menyusun RPP maupun videonya berangkat dari modul. Oke, selanjutnya nih Mas Alifi Maradona ini mana Mas Alifi Maradona ini? Nah, ini sudah Iya, Pak. senyum-senyum. Nah, ini habis di cas sama istrinya ya. Oke, habis ngecas dan Sehat dicas, ya. Pak. Saling Oh. ngecas. Mas Alifi ini tentang manusia sebagai khalifah. Wah, tuh. Apa arek SD ini sudah cukup umur diajari khalifah menurut Iya, Mas Pak. Alifi. Apa ngambil tema khalifah? Ini teringat Awalnya teman saya gini. istri apa mantannya dulu namanya khalifah. Jangan-jangan dulu ceweknya namanya khalifah terus di, di apa ditolak akhirnya diwujudkan dalam materi pelajaran. Saya curiga aja itu. Iya, Pak. Mana? Bukan, Pak. Bukan Oh, Khalifah, Pak. bukan. Iya. Terus gimana konsepnya itu? Ini awal mula adalah ini, Pak. Jadi di PPG kita kan dari awal kita tentukan atau diminta untuk menentukan kelasnya tetap sehingga awal mula itu di kelas 5. Nah, di kelas 5 kebetulan materinya itu yang menurut saya perlu disampaikan di zaman sekarang itu ya khalifah ini, Pak. Biar Oh, nggak salah paham tentang khalifah ini, Pak. ya. Terus? Nah, apalagi khalifah ini materi baru di kurikulum Merdeka, Pak. Jadi dulu itu di K13 itu belum ada khalifah di kelas 5. Nah, sekarang ada. Nah, ini karena hal yang baru akhirnya saya pikir menarik dan siswa atau peserta didik juga kemungkinan juga akan lebih tertarik dengan materi yang baru ini. Gimana sampean mau menyuguhkan khalifah sebagai materi yang baru itu pakai strategi apa? Diskusi apa ya apa? Di Khalifah ini kemarin saya menggunakan dua metode, Pak. Yang pertama diferensiasi based learning dan yang terakhir kemarin itu TPACK, TPACK. Nah, di diferensi based learning ini yang pertama guru menyampaikan materi, kemudian setelah itu kita lihat dari masing-masing peserta didik ini ketertarikan di mana, lalu kemudian kita kelompokkan sesuai ketertarikan peserta didik. Setelah belajar bersama, kemudian kita mengarahkan dan mendampingi untuk menghasilkan produk sesuai dengan minatnya anak-anak. Nah, itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan yang kemarin itu tipeknya ini pakai video pembelajaran, kemudian ditambah dengan teka-teki silang, Pak. Tapi menggunakan Iya, di HP-nya video itu. anak-anak masing-masing. Tapi siswanya kok kurang gerak, Mas ya? Sampean aja itu yang mancep di depan terus nggak ada mobilitas siswa itu di videonya itu. Ya, di video yang keempat itu hanya di bangku saja, Pak. Jadi Nah, mengerjakan tipek masing-masing kelompok saja. ya, mobilitas siswanya kurang itu. Karena Iya. hal baru itu kan
curiosity-nya harus dibangun ya, rasa ingin tahu ya. Kalau kemudian itu sampean itu kan model brainstorming ya, Nggih, cuci otak gitu kan, kayaknya doktrinasi itu masih aneh. nggih. Mungkin ya karena mungkin masih mencari cara yang lebih efektif ya. Karena tema-tema baru kalau gayanya brainstorming cenderung ideologisasi. Untuk anak SD saya kira ya kurang mantep ya. Kalau Ya, Pak. betul seperti kalau anak mahasiswa mungkin paham lah, mungkin gaya-gaya aktivisnya masih terbangun suasana kayaknya itu. Oke, lumayan lah ya Nggih. ruangannya. Jangan lupa terus dibaca modulnya setiap hari, ditempel di ruangannya biar hafal, nanti pas UB biar keluar semua ya, Mas Alifi. Siap, Pak. Ya gitu aja, nggak usah panjang-panjang ya. Ini waktunya bubuk malam sama istri cuma mengganggu kayaknya. Boten, Pak. Selanjutnya kita lihat punyanya Alifi sudah yang di layar. Wah, Belkis ini sudah sakit gigi itu. Ya, udah siap itu. Gimana Belkis? Ngangkat tema apa Belkis ini? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya Oke. apa? Nih, Apanya, Pak? malaikat pemberi kredit ada nggak? Malaikat FIF, Pak. Kenapa kok milih malaikat ini? Yang bisa buat lagu soalnya, Pak. Oh, masa iman kepada yang Loh, kotor-kotor enggak nggak kan? bisa? Loh, iya, Pak. Hafalan nama malaikat sama tugasnya. Apal dah awakmu 10 itu? Hmm? Apal, Pak. Coba aja tak tes. Coba tak tes, ayo. Mulai Apa, Pak? Jibril. Apa? Jangan-jangan nggak hafal. Jibril. Kenapa, Pak? Menyampaikan wahyu. Ya, terus. Mana? Loro. Mikail. Mikail. Israel. Apa Bagi tugasnya? rezeki. Bagi-bagi uang. Bagi-bagi rezeki, Hah? Pak. Bansos. Iya. BLT. Oka. Terus, mana? Israfil. Israfil apa? Meniup sangkakala. Terus. Israel. Mencabut nyawa. Nyanyi aja, Pak. Yo, nyanyi wes. Loh, videonya sudah ada, Pak. Tapi aku mau kau nyanyi itu kau nyanyi. Kalau kayaknya Belkis ini nggak video apa? Biasa, Pak. Sudah males, Pak. PPL 4. Ya. Iki kelasnya, waduh tepuk tangan tuh iki lo. Ngapa tepuk tangan ini? Loh, kan anak Anak kecil, TK. Pak. Loh, iya, Pak. Kelas 2. Oh, apa bedanya ngajar di TK sampai di kelas 2? Anu, dulu saya kan di PAUD, Pak. Jadi kayaknya masih Paut, paut terbawa. dalam gaib. Iya. Loh, PAUD, Pak. Paut. Terus, kenapa kok dimulai dengan tepuk tangan? Biar semangat, Pak. Biasanya sudah males. Pagi-pagi ngantuk. Jadi saya ajak tepuk-tepuk dulu. Biar semangat, Pak. Oke, ini kenapa kamu membuat ilustrasi itu apa? Ono Apa? grafis-grafis itu dibuat apa? Yang mana, Pak? Video apa? Ya, menit 8 itu grup board apa grup board Oh, itu dibagi kelompok, Pak. Pakai itu. bagi kelompok. Kenapa dibagi kelompok? Malas Iya. malas bersuara terus di kelompok apa ya apa? Biar enak kalau diskusi, Pak. Apa targetannya diskusi? Kenapa, Pak? Targetannya diskusi imam Ya kan kepada saling, malaikat apa? ya kan nanti ada tugasnya, Pak. Jadi kan misalnya yang satu nggak hafal, nanti saling bantu, Pak. Terus, Terus nanti kalau nggak bisa temennya kan diajarin, Pak. Kalau sendirian kan udah dapat nilai nanti, Pak. itu Kalau nggak kenapa bisa. siswa di menit 14 disuruh maju ke depan 24 siswa di video Yang menit apa, Pak? 14 Nggak hafal, 2 Pak. orang cewek sama 2 orang cowok Nggih, presentasi. presentasi apa?
Itu proyeknya bikin nama malaikat beserta tugasnya, Pak. Bisa anak-anak itu. Bisa. Apa keterampilan apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan kepada anak-anak ini? Biar kreatif, Pak. Kan menyenangkan jadinya nanti jadi Oh, pembelajaran ciri-ciri siswa semuanya. yang kreatif ya. Kalau kita bicara Benjamin Bloom itu level 6 kreativitas ya. Level 1 itu knowledge, level 2 itu comprehension, level 3 application ya kan? Ya. Level 4 analyzing, level 5 sintesis, level 6 kreativitas. Nah, Hasilkan ada sesuatu. 5 tahapan sebelum kreativitas. Apa yang itu dilalui? Atau langsung Kenapa, Pak? potong kompas? Ya enggak, Pak. Pertama kan ada mengidentifikasi. Jadi sesuai tingkatan KKO, Pak. Terus Di akhirnya ya C6 itu, Pak, yang membuat produk. membuat produk. Nggih, menghasilkan sesuatu, Pak. Kira-kira memorinya bertahan lama nggak ketika diajarkan seperti itu? Lama, Pak. Kan langsung kayak melakukan secara langsung. Jadi itu kayak bermakna gitu. Terus ada nyanyinya, Pak. Kan senang kalau anak kecil. Ya, wis, nggak masalah wis. Wis timbang buat ngono kok wis motone wis sayu-sayu ngantuk mambu Enggak. kamar. Oke, cukup lah ya. Mbak Eh, Belkis semangatnya luar biasa. Oke, saya apresiasi ya. kasih, Pak. Belkis sudah. Bu Ika Kurnia, wah Polsek. Ini orang Polsek ini. Saya tanya gimana Bu Ika Kurnia. Bu Ika Kurnia ini ngomong apa ini? Kita lihat ini. Bu Ika Kurnia. Ika Kurnia. Materinya apa Bu Ika Kurnia ini? Oh, perjalanan hijrah. Wah, ini kayaknya pengalaman pribadi ini. Setelah trauma dan healing-healing kemudian dilampiaskan ke siswa kayaknya. Sepertinya seperti itu. Hah? Gitu ah, Bu. Seperti Ini pelampiasan emosional ke siswa apa gimana ini? sebenarnya ya enggak juga sih Pak. Kemarin itu memang mengambil fase B. Nah, di fase B kebetulan sebenarnya enggaknya juga ambil materi itu karena kemarin itu pertimbangannya kira-kira PPL-nya ada di bulan November Desember dan kebetulan bulan November Desember itu materi untuk anak kelas 4 itu memang perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah begitu. Ya. Intinya kan transformasi diri ya. Ini teori psikologinya siapa yang dipakai ini? Aduh, Oh, ya dites lah wong arek ilmu tahun di Polsek. Masa dan sedikit menguap Pak. apa? Kamu kalau meninjau dari psikologi ya, ini teori siapa yang kamu gunakan untuk mendidik siswa biar tahu makna di balik hijrah Nabi itu siapa yang kamu sampaikan ke mereka itu. Hah? Siapa ya Pak? Loh, di dalam surat Al-Ahzab 21 laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu kan sebagai teladan, contoh yang terbaik ya. Jadi setiap perilaku Nabi atau perkataan Nabi itu kan sebuah living legend ya, sebuah pembelajaran hidup ya kan. Nah, itu kan bisa dicontohkan melalui Albert Bandura ada social learning ya kan, dimasukkan biar ilmu psikologinya nggak hilang. Nanti kamu ini harus pakai dua ilmu. Dua ilmu. Nggak boleh dihilangkan begitu saja. Ya. Caranya bagaimana, Oke, Pak. Pak? Ya, pakai Edward Thorndike. The law of exercise, the law of readiness, and the law of effect. Biar perjalanan hijrah itu menjadi sebuah pesan utama dalam pembelajaran, maka anak-anak
biar tune in ya, dimasuk dalam pembelajarannya, law of readiness dipersiapkan. Sebelum pembelajaran dibuat dibuat perception ya. Perception ini previous knowledge, pengetahuan sebelumnya. Kira-kira mereka paham nggak ini keterkaitan materi hijrah dengan materi sebelumnya. Sebelum hijrah materinya apa? Sebelum hijrah kemarin materinya Sambung nggak dengan materi sebelumnya? Jangan-jangan tidak sambung. Nah, akhirnya kemudian nge-lag gitu kan. Jadi kalau bisa antara tema setiap materi berkaitan. Saya rasa itu ya si Ika ya. Iya, Pak. Nah, saya lihat dulu videonya ya. Iya. Videonya Ika sudah ngumpulkan belum Ika ini? Sudah, Sudah ya. sudah. Makasih. Ana, Arta, Imam, Saita, oh ya sudah. Nah, lihat dulu. Wah, panjang sekali videonya 37 menit. Kan sama P5, Bapak. Eh? Kan sama P5. Oh, sama P5. P5 itu apa sih? Proyek penguatan profil pelajar Ya, Pancasila. itu singkatannya. Maksudnya apa? Waduh, kayaknya koyo anu kelambi putih koyo psikologi banget. Putih Kebetulan itu hilang. harinya, Pak. Oh, tak pikir lagi uji klinis ke siswa itu. Mboten. Tapi kok mancep di tengah terus itu nggak bergerak-gerak itu kamu itu di videonya itu. Iya, ambil videonya kebetulan sendiri. Terus juga waktu itu kebetulan sedang nggak enak badan, Bapak. Oh, nggak enak body, jadi ada masalah Iya. kepribadian ya. Oke. Ya, wes. Nah, ya cukup lumayan lah ya. Yang penting tadi harus ada keterkaitan materi dengan sebelumnya dan bisa memberikan nilai yang tertinggi ya, ultimate values, nilai tertinggi dari perjalanan hijrah seseorang ya. Hijrah itu setiap manusia akan mengalami ya. Jadi pendakian spiritual, pendakian pengetahuan itu kan terus terjadi. Nah, pesan-pesan utama ini harus disampaikan ke siswa. Serasa itu ya, Oke. salam lama-lama. Oke, siap. Ini Terima mungkin kasih. Zoom-nya akan berakhir ini. Nanti besok mungkin ya yang nggak kebagian. 10 menit ini karena Belki sudah 5 watt itu, nggak ada anu. Lihat matanya sudah mendulu. Alifi sudah senyum-senyum itu Alifi. Itu Merdeka Jenjit, mari rek. Wis mari yaumul hisab aku, gitu kan. Yang belum-belum yaumul hisab ini yang susah ini. Imam Hanafi. Wah, Imam Hanafi itu semangat Iya, ini. Pak. Huruf hijaya bersambung. Waduh, kayak Indosiar bersambung. Sinetronnya nggak Iya, ada. Pak, kayak sinetron, Pak. Kenapa harus bersambung ini huruf hijayanya ini? Gimana, Pak? Kenapa mengajarkan materi huruf hijaya bersambung? Iya, soalnya anak kelas 2 masih sebagian masih belum ada yang bisa untuk menyambung huruf hijaiyah itu, Pak. Apa kesulitan utamanya menyambung huruf hijaya di mata siswa? Gimana? Kesulitan utamanya apa? Saya hafal apa? Saya ingat apa memang kurang bisa memahami materinya apa, Pak? Iya, kurang bisa memahami materinya. Salah satunya huruf hijaiyah yang mana yang bisa disambung dan mana yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Itu menurut kamu berhasil nggak cara yang kamu lakukan itu? Eh, Tidak semuanya, Pak. Ada anak yang masih perlu diulang-ulang terus untuk dijelaskan dan dikasih contoh secara konkret gitu. Kok nggak pakai anu ya? Kok hanya mengandalkan LCD itu ya di videonya itu nggak pakai buku apa itu ikro apa apa itu? Pakai alat peraga, Pak. Ya ini kok hanya LCD? Kok banyakkan prakteknya berapa menit itu?
27 menit kalau nggak salah, Pak. Iya, maksudnya di menit 14 itu kan kamu mendekati siswa ya. Iya. Nah, itu ngapain kamu? Nah, itu anak-anak saya suruh untuk mengerjakan apa namanya? Praktek langsung mengerjakan itu apa? Menulis huruf hijaiyah bersambung itu, Pak. Nulis tak itu? Gimana? Praktek nulis apa praktek apa itu? Praktek nulis itu, Pak. Nah, iya. Oke. Bisa dibaca nggak tulisannya ini? Wow, sebagian, Pak. Oke Sulit, lah. Pak, anak kelas 2, Pak, nulisnya. Oke, nggak masalah ya. Iya. Memang Jadi nggak- harus telaten. harus gitu aja. Yang penting ada inovasi-inovasi yang kelihatan ini. Muhammad Nafi sudah. Yang ini ya, Idris Santoso. Wah, Idris. Oke, Pak. Kewajiban setelah usia balik. Wah, ini tema yang agak krusial ini. Kewajiban setelah usia balik nikah apa gimana ini? Apa kok malah usia balik ini karena pernikahan dini apa gimana ini? Karena anak-anak sekarang kan masih kelas itu sudah ada yang haid untuk yang perempuan, ada materi siapa lagi. Jadi sekarang kurikulum merdeka ada, jadi saya bahas yang ini. Kayak disuruh nulis-nulis di menit 10 itu disuruh nulis apa itu, Mas? Itu ada LKPD kelompok, Pak. LKPD, ya. Kelompok. Nulis apa mereka itu? Itu ada cerita, terus kemudian mereka merangkum cerita tersebut. Di menit 13 disuruh maju ke depan, kayak disetrap. Apa gimana itu? Dalam Menit 13 disuruh maju ke depan 4 orang siswa. presentasi, Pak. Mau presentasi apa? Yang tadi merangkum cerita tersebut kemudian dipresentasikan di depan kelas. Oh, itu di model diskusi apa di model apa itu? Membacakan doa. Oke. Wah. Itu sampai di menit 20 maju mundur di tengah siswa itu ngapain? Pakai baju singa itu kan ya. Oke. Di menit 20 sampai berada di tengah maju mundur itu ngapain? Itu yang P5, Pak. P5-nya ya. Oke. Kok nggak pakai kopiah, Mas? Kalau ngajar kok nggak pakai kopiah, sekarang kok malah nggak pakai kopiah? Pas kebetulan pakai itu kan anak-anak pakai olahraga, Pak. Jadi ya. Kok nggak konsisten? Ya, Oke, ya. ngapunten, Pak. Mana ya? Oh, ini sengaja pertanyaan biar banyak materi tanyanya. Imam Hanafi, Idris Santoso ya kok Imam Hanafi. Oke lah ya. Oke, Ya, Pak. Santoso. Hana Zulfa ada nggak? Hana Zulfa oh, ada ini. Ini kayaknya Nggih, Pak. cerah ceria ini kan sudah bayaran kayaknya ini. Hana pembelajaran tepat. Oh, pembelajaran tepat itu pembelajaran apa sih, Mbak? Tipe pembelajaran yang menggunakan pendekatan berbasis teknologi. Teknologi ini apa sih digunakan? Untuk yang digunakan pendekatan tipiknya yang pertama pada saat penyampaian materi dengan menggunakan video pembelajaran. Lalu selanjutnya ini kan saya menggunakan metode bermain peran. Jadi anak-anak bermain peran, skenario sudah saya siapkan, anak-anak bermain peran. Lah itu nanti anak-anak merekam hasil mereka bermain peran. Karena tujuan pembelajaran saya yakni menampilkan sikap-sikap saling menghargai. Tapi Niku. Terus untuk tipek selanjutnya mengerjakan tes sumatif itu menggunakan Chromebook. sampai menit 12 ngomong aja.
lama Jadi sekali pas ngomong penyampaian gitu, Pak. materinya itu.